Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mulyanto Lasaluto. Saya dari kelas 5C3 fisioterapi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum Gadar dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang neuromuskular pada modul gawat darurat dengan dua kasus, yaitu kasus yang pertama stroke dan spinal cord injury. Langsung saja pada kasus yang pertama, yaitu stroke. Stroke ini merupakan penyakit nomor 3 mematikan di Indonesia. Dan stroke ini terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan hemorrhagic. Stroke iskemik yaitu stroke yang diakibatkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Sedangkan hemorrhagic itu dikarenakan karena pecah pembuluh darah yang ada di otak. Pada pasien pasca stroke akan mengalami kelumpuhan, kecacatan, atau hemiplegia, kelumpuhan setengah bagian tubuh atau satu sisi. Jika dia cedera pada bagian otak kanan, maka yang akan mengalami kelumpuhan atau mengalami terefek itu pada bagian sisi sebelahnya. Begitu juga sebaliknya. Untuk stroke iskemik itu kan diakibatkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Penyumbatan itu dikarenakan adanya plaque, embolis, dan emboli. Stroke iskemik menyebabkan nekrosis pada jaringan di otak. Keparahan pada kondisi stroke ditentukan oleh area yang terdampak dari sumbatan tersebut. Pertolongan pertama stroke iskemik ketika di rumah sakit itu kita bisa memberikan obat pengencer darah agar darah dapat mengalir lagi ke area yang terjadi sumbatan, agar bisa memperbaiki neuron yang dekat dengan sumbatan. Pada area yang jauh, sudah terjadi kematian jaringan yang permanen. Otak kita ini sangat sensitif. Otak harus menerima 20% dari total sirkulasi darah. Pertolongan pertama pada pasien stroke akan menentukan prognosis pasien. Deteksi dini stroke itu kita menggunakan FAST. Face dropping atau ketidaksimetrisan wajah, A. kelemahan pada AGA, S. speech, dan T. time to call. Dan untuk ranking score ada 6. Yang pertama, tidak ada gangguan yang signifikan. Yang kedua, gangguan, keterbatasan ringan. Yang ketiga, bisa melakukan sendiri, tapi memerlukan bantuan beberapa saja. 4, tidak ada atau tidak bisa mandiri. Dan 5 itu apa ya? Memerlukan perawatan yang
yang intens, dan yang keenam itu pasien sudah meninggal. Dan untuk kasus selanjutnya yaitu SCL, spinal cord injury. Ini cedera di medula spinalis yang menyebabkan disfungsi motorik, sensorik, automatic function. Ketika terjadi kerusakan di medula spinalis, maka akan terjadi kelumpuhan. Mekanisme spinal cord injury itu benturan langsung, compression. Terus dan untuk kasus ini banyak terjadi di sekitar atau di lingkungan kita. Contohnya kecelakaan bermotor, jatuh, sport atau olahraga. Dan 55% kasus ini terjadi di usia produktif, yaitu 16 sampai 30 tahun. Anatomi dari spinal cord ini yaitu dari medula oblongata L1, akar sarafnya memanjang sampai cochlear. Terus klasifikasi SCL atau spinal cord injury ini terbagi menjadi dua, tetraplegi dan paraplegi. Tetraplegi kelumpuhan pada 4 ekstremitas, sedangkan paraplegia itu kelumpuhan pada 2 ekstremitas. Dan jika rusak di area servikal, maka akan bisa merusak semuanya pada bagian servikal. Karena paraplegia itu kelumpuhan pada ekstremitas dari torakal, lumbar, sakral. Dan jika dia rusak di area servikal, maka akan bisa merusak semuanya. Terus SCL ini terbagi menjadi dua lagi, itu ada complete atau plegia, lumpuh total, dan incomplete plegia dan paresis atau masih bisa merasakan. Untuk skala atau menilai derajat keparahan itu ada komplit, ada fungsi motorik dan sensorik. Incomplete ada motorik, sensorik ada. Incomplete sensorik ada, bisa bergerak sedikit. Incomplete sensorik ada, bisa bergerak. Terus dan yang bagian E itu dia normal. Sekian praktikum saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.